Nah, kalau uangnya sudah disita, jadi jejak untuk Nikita bebas dan Nikita nggak masalah gitu. Yang penting uangnya ada. Kalau itu endorse udah jelas, ya, bukan pidana, bukan pemerasan, maka si terdakwa perlu membuktikan apa bukti-bukti bahwa dia dituduh endorse. Selebtubers, kasus panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys tidak hanya menjadi sorotan netizen, tapi juga menuai atensi pengacara kondang Hotman Paris. Hotman menegaskan secara hukum ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan dalam kasus Nikita. Pertama, jika kasus ini murni soal endorse, maka tidak termasuk pidana. Kedua, bila produk skincare yang diiklankan tidak melanggar hukum dan memiliki izin BPOM, pemiliknya tidak bersalah. Namun yang ketiga, jika ternyata produk itu cacat hukum dan pemiliknya membayar pihak lain demi menutupi pelanggaran, situasinya akan berubah dan bisa meringankan posisi Nikita. Ia pun meminta Nikita fokus pada analisa hukum dan tidak melakukan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Salam Hotman 911. Sudah ratusan ribu pendukung Nikita menghubungi Hotman Paris melalui chat di medsos. Bantu dong Nikita, bantu dong Nikita. Oke, sekarang kita diskusi soal analisa hukum, bukan analisa fakta kejadian sebenarnya. Saya tidak tahu fakta kejadian sebenarnya karena saya bukan pihak dan bukan kuasa hukum. Tapi secara normatif kemungkinan analisa hukumnya adalah sebagai berikut. Kemungkinan nomor 1, kalau itu endorse udah jelas, ya, bukan pidana, bukan pemerasan, maka si terdakwa perlu membuktikan apa bukti-bukti bahwa dia dituduh endorse. Kemungkinan kedua, kalau si pemilik skincare tidak mempunyai cacat apapun, produk skincare-nya tidak melanggar hukum, semua sesuai dengan ketentuan BPOM, ketentuan perundang-undangan, artinya si pemilik skincare itu tidak melakukan kejahatan, jadi tidak perlu ada yang ditutupin. Kalau tetap diminta uang, itu jelas adalah pemerasan, ya. Tapi yang paling serius adalah kemungkinan nomor 3, ya. Ini fokus kepada kemungkinan nomor 3 ini. Kalau misalnya ini ya, si pemilik skincare untuk melindungi kejahatannya, ya, untuk melindungi kejahatannya, dia memberikan uang kepada orang lain agar rahasianya tidak terbongkar. Apakah itu termasuk pemerasan? Ya, misalnya skincare-nya itu mengandung cacat hukum, yaitu persyaratannya tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan BPOM, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya si korban ini diduga melakukan kejahatan, dan untuk menutupinya dia memberikan uang kepada si terdakwa. Kalau itu benar, ya, kalau itu benar, faktanya seperti itu, maka analisa normatif hukumnya semakin berbeda lagi. Setidak-tidaknya bisa meringankan si terdakwa. Jadi sekali lagi, fokus, jangan hanya ribut-ribut di persidangan, jangan kalian melakukan contempt of court. Fokus kepada aspek hukum ketiga tadi. Kamu ada titik cerah di situ kalau kau fokus, oke? Hotman Paris. Menariknya, suara dukungan untuk Nikita Mirzani juga datang dari Farhad Abbas. Menurutnya, negara tidak dirugikan dalam kasus ini dan seharusnya sejak awal bisa diselesaikan lewat restoratif justice. Ia menyoroti dugaan pelanggaran izin BPOM pada produk Reza Gladys. Farhad menilai jika izin produknya tidak benar, justru Reza lah penjahatnya dalam kasus ini. Baginya cukup dikembalikan uang, dan jika ada pelanggaran izin, maka seharusnya buka penyidikan baru. Negara nggak rugi hanya gara-gara perbuatan Nikita Mirzani, nggak ada kerugian. Ini kerugian antara mereka berdua. Karena Gladys waktu menyerahkan uang kepada Nikita, itu Gladys tidak melibatkan polisi dan negara. Harusnya dia bawa, Pak Polisi, saya mau ngasih Nikita 4 miliar, tolong saksikan ya. Nggak berani juga dia gitu. Tiba-tiba setelah Nikita makan uangnya, bayar rumahnya 2 miliar, Pak Polisi, uang saya diambil dia. Ngapain polisi capek-capek ngurus yang begitu?
Ya kan? Betul nggak? Nah, jadi harusnya dari awal polisi merestoratif justice Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani itu orang kaya, orang berada, orang punya uang, orang punya harta. Jadi kalau polisi mau bekerja sama bermitra dengan artis, cukup ingatkan dan restoratif justice kembalikan uang itu, selesai. Hanya gara-gara 4 miliar, tapi kacau semua, ribet gitu. Nah, kalau uangnya sudah disita, jadi jejak untuk Nikita bebas dan Nikita nggak masalah gitu. Yang penting uangnya ada. Nah, tapi kalau misalnya dia merasa tertekan, dia merasa tidak laku, dia merasa rusak dagangannya, ya apalagi kalau ada mengatakan BBM tidak izin, justru inilah penjahatnya. Penjahat yang pura-pura takut, pura-pura rugi, pura-pura ini, padahal dia tidak ada izin gitu. Dan sebenarnya secara logika, kalau orang tidak punya kesalahan, kenapa mau membayar 4 miliar? Untuk memenjarakan Nikita Mirzani nggak harus dengan 4 miliar, 100 juta pun dia bisa kena. Dalam penipuan penggelapan antara 100 juta dengan 40 miliar itu sama ya. Ancaman maksimalnya hukuman penipuannya juga cuma 4 tahun. Ditambahlah pasal tindak pidana pencucian uang. Untuk apa? Itu uang bukan dicuci, itu dikasih. Uangnya ada, tinggal diganti. Nah sekarang kalau Nikita mau ganti, berani nggak jaksa menuntut bebas Nikita? Udah diganti. Ngapain repot-repot dia di penjara? Nah sekarang buka penyidikan baru. Kalau memang izinnya tidak benar dan dia membayar gara-gara itu, kena lagi. Itu baru namanya hukum adil. Supaya ke depan bukan orang takut menerima uang. Khusus buat Nikita Mirzani, nggak usah terlalu banyak. Udah kamu mengaku kesalahan kamu aja. Kesalahan kamu itu bukan kesalahan, bagi saya hanya kelalaian. Apes. Lu kalau nggak dilaporin gini juga, mungkin nggak akan masuk penjara dan mungkin makin banyak orang minta tolong sama lu. Karena lu rajin mencari-cari kesalahan orang dan itulah nilai kelebihan lu gitu. Harusnya tidak hanya satu Nikita yang seperti ini. Harusnya seluruh masyarakat Indonesia bisa seperti Nikita. Bisa bawel, bisa mencari penjahat, nakutin penjahat, bahkan bisa mendapat setoran dari penjahat juga nggak apa-apa. Bukan berarti semua penjahat nyetor kita sebagai manusia Indonesia. Biar penjahat itu berpikir untuk bekerja secara legal, sah, bayar pajak daripada bayar nyuap influencer atau afiliator atau apa kayak gitu. Kira-kira kesempatan ini Pak Abbas, saya mulai berpikir jernih. Bebaskan Nikita, cukup diganti uang. Kasus ini bukan kasus pidana. Kalau mau cari-cari pasti pidana. Tapi ini kan yang utama kan hak keuangan gitu. Kemudian tegakkan, luruskan. Kenapa orang itu mau menyuap? Setakut apa dia dengan Nikita Mirzani? Setakut apa dia dengan Nikita Mirzani? Apakah Nikita sekarang kalau disuruh dipilih, Nikita, lu balikin uangnya orang, lu bebas, apakah dia akan memilih di penjara dan tidak mengembalikan? Pasti dia kembalikan. Saya yakin seluruh pendukung Nikita juga terima aja uang semua dari penjahat, biar penjahat Indonesia ini miskin dan kapok jadi penjahat. Kemudian hajar pengusaha-pengusaha yang merusak bangsa ini, yang merugikan, yang tidak mau bayar pajak, yang merusak kesehatan, mengganggu lingkungan hidup dan segalanya. Perbuatan Nikita ini adalah perbuatan perdata. Dia tidak menggunakan kekerasan alat, hanya orang ketakutan sama dia. Meski belum ada putusan final, dua pandangan hukum ini membuka mata publik bahwa Nikita tidak sepenuhnya berada di posisi terpojok. Fokus pada fakta hukum dan legalitas produk bisa menjadi kunci penting dalam menentukan arah akhir kasus ini. Nah, gimana Selebtubers, kalau menurut kalian Nikita bisa menang dalam kasus ini atau sebaliknya? Yuk komen di bawah ini ya. See you, bye-bye.